Jemaat dapat meresponinya di ayatnya yang ke-15 dan kita silih berganti terus sampai kita menyelesaikan di ayat yang terakhir, ayat berapa? 22. Begini bunyi firman. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahta. Mari kita baca sama-sama ayat 22, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelumnya saudara, kita berdoa supaya saya dapat menyelesaikan khotbah pada saat ini, karena saya baru mengalami tadi subuh, saudara, saya sudah 3 kali pusing, dan 3 kali mengalami pusing, yaitu keadaan berputar. Seperti di dalam kamar tadi pagi saya terbangun subuh, semua berputar, dan itu terjadi sudah 3 kali. Dan saat ini juga saya merasa seperti ada sama-sama atau tidak seperti biasanya. Tuhan tolong supaya saya dapat menyelesaikan sampai akhir. Nah, saudara, kebenaran yang kita baca di sini, saudara, ini adalah satu harapan besar dari Tuhan. Saya melihat di sini ada satu harapan besar yang daripada Tuhan, untuk Tuhan ingin kita duduk makan bersama-sama dengan Dia. Saya, saudara, pernah ada dalam satu kesempatan, saudara bisa duduk makan dengan orang-orang yang bagi saya adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dihormati, dan saya melihat saya paling kecil dari kelompok itu, tapi saya pernah duduk makan dengan orang-orang besar, pembesar baik di gereja ataupun dalam dunia pemerintahan. Saudara, senangnya, orang bilang senangnya minta ampun, saudara. Senang sekali, saudara. Saya juga di sekolah Alkitab,
Saudara, saya masih siswa atau mahasiswa pada saat itu. Kalau di sekolah Alkitab hanya disebut siswa dan siswi. Saudara, tiba-tiba saya diajak oleh pimpinan sekolah. Pimpinan sekolah kebetulan di angkatan kami ini, nggak tahu bagaimana dia senang ajak saya. Kalau dia tugas kemana, dia ingin saya temani dia. Mungkin karena saya punya SIM ya. Tapi jangan diberikan bawa kendaraan, karena saya juga ada SIM waktu itu, tapi belum terlalu mahir mengendarai kendaraan. Cuma dia tahu saya ada SIM, sewaktu-waktu mungkin saya bisa pakai atau antar di tempat yang dekat atau ke parkiran. Nah, berkali-kali saya ikut, saudara. Saya duduk di rumah makan dengan mereka. Ada pimpinan sekolah, ada pimpinan dari pusat, ada pimpinan daerah. Kalau gereja kita namanya pimpinan daerah disebut ketua majelis daerah yang memimpin GPDI se-NTT. Kalau ada di NTT, dulu di Makassar, GPDI se-Sulawesi Selatan. Kalau di pusat yang mengepalai di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, disebut majelis pusat. Itu disebut ketua umum. Nah, beberapa kali saya duduk dengan ada majelis pusat, majelis daerah, sekretaris, dan biro yang ada. Saya yang siswa. Saya duduk makan bersama dengan mereka. Mereka sudah selesai makan, dan pimpinan sekolah saya, dia berbisik di saya. Mereka keluar di tempat lain, dia bisik, dia bilang, jangan malu-malu, habisin apa yang ada. Karena di sekolah, di asrama jarang mendapat menu seperti ini. Ini jarang, saudara. Jadi dia berpesan, habisin apa yang ada. Sudah dibayar semua, jangan malu. Kami belum lanjut perjalanan, mereka masih duduk santai ngomong di rumah makan. Sudah ada satu kebanggaan. Saya pulang di asrama, di sekolah Alkitab, saya cerita teman-teman, tadi saya makan ini, makan itu. Saudara, ada satu kebanggaan tersendiri. Sebenarnya ini adalah harapan besar dari Tuhan. Tuhan ingin kita duduk makan bersama dengan Dia. Saudara mau duduk makan bersama dengan Tuhan? Yang mau duduk makan bersama dengan Tuhan, kita baca ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Sudah, kita akan duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ini, tapi untuk bisa duduk makan bersama-sama dengan Tuhan adalah satu harapan besar yang dari Tuhan, saudara. Kita harus menang. Pas ujian tadi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Saudara mau menang di dalam Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, dan untuk bisa memperoleh kemenangan ini, saudara, saya melihat di sini Tuhan memberikan nasihat. Saudara mau dinasehati? Dinasehati saudara untuk kita melakukan hal-hal yang baik dari tugas pekerjaan kita, saudara, itu baik dan enak. Kalau kita sebagai karyawan disuruh, nanti kamu buat ini ya, nanti kamu buat itu. Sebagai murid, nanti kamu buat ini, buat itu ya. Menjadi kita tambah pintar, tambah tahu, sudah mau belajar. Tapi kalau dinasehati karena kita salah melakukan pekerjaan, saudara, itu sakit. Itu sakit, saudara. Tapi saudara mau menang, mau duduk menang, maka kita harus dinasehati. Saya lihat jemaat Laodikia ini, dari ketujuh jemaat ini, jemaat Laodikia ini, saya bisa katakan ini parahnya minta ampun. Karena
di beberapa jemaat sebelumnya itu ada nasihat, ada teguran, tapi mereka ada prestasi juga. Ada hal-hal yang baik. Ini saya baca beberapa kali ayat ini, saya belum dapati hal yang baik. Tidak ada pujian di sini. Sudah. Sepertinya tidak ada balance-nya, saudara. Hanya ditegur. Teguran yang datang di sini. Tidak ada pujian. Tapi kalau kita ingin duduk makan bersama-sama dengan Tuhan, ditegur, dinasehati, biarlah kita menerimanya dengan kerelaan. Saya waktu pendidikan pertama, kami disebut tingkat 1 di sekolah Alkitab, itu wajib praktek 1 tahun. 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan wajib praktek di salah satu gereja. Kalau sekolah dari hamba Tuhan di sini Ofra, mereka langsung mengikuti tingkat 1 dan tingkat 2, tapi sesudah itu mereka wajib praktek 2 tahun. 2 tahun. Kalau kami di Makassar, sekolah pertama tingkat 1 selesai, wajib praktek 15 bulan, 1 tahun 3 bulan. Kemudian lanjut lagi di tingkat yang kedua. Setelah itu wajib praktek lagi 1 tahun lebih. Jadi totalnya ada 4 tahun, saudara. 2 tahun itu di asrama, tidak boleh kemana-mana, di sekolah Alkitab. Dan 2 tahun di gereja tempat berpraktek. Nah, saudara, dan di tempat praktek saya yang pertama itu, di gereja yang pertama, saya menyadari saya banyak sekali ditegur. Saya banyak kali ditegur, saudara, banyak berbuat salah karena baru tingkat 1, baru belajar dan baru berpraktek. Saudara, kekurangan saya adalah saya orang tukang lupa. Saya pelupa. Banyak kali gembala saya, dia sudah kasih, kamu harus kerja ini. Ada yang saya lalai, saya lupa. Dan dapat tegur terus. Ada yang tidak bertahan, dapat tegur, mereka keluar dari tempat praktek, artinya gagal di tempat praktek itu. Dia bisa pindah di tempat praktek yang lain. Tapi puji Tuhan, saya walaupun banyak teguran, saya bisa menyelesaikan praktek-praktek itu. Yang sulit di sekolah Alkitab itu bukan di asrama. Walaupun di asrama kami tidak bisa keluar kemana-mana, tapi yang sulit itu di tempat praktek. Nah, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan datang untuk menasehati. Terkadang nasihat itu, saudara, itu keras, dihajar. Saya sudah berpraktek, saudara, bagi saya sudah baik. Saya pernah diusir juga, tapi bukan diusir oleh gembala atau ibu rohani. Pernah diusir oleh anak gembala. Dia pernah usir saya. Dan kamu keluar, pulang ke rumah. Jangan ada di sini, saudara. Itu keras, saudara. Keras. Itu sakit, saudara. Sakit. Tapi saya tidak menghiraukan itu. Teman-teman saya yang lain saya tidak jawab. Teman-teman saya berpraktik bersama saya, mereka yang menasihati anak gembala. Mereka katakan, kami di sini datang berpraktek. Bukan kami tidak ada makanan di rumah. Bukan di rumah kami sudah tidak ada makan hingga jadi pembantu di sini. Tapi kami datang di sini karena belajar melayani, karena ditugaskan sekolah ke sini. Tapi itu saudara, kami tidak laporkan sampai pada orang tuanya atau pada gembala kami. Hanya urusan kami dengan anak gembala. Dan puji Tuhan, saya tidak tersakiti dengan kalimat itu. Saya anggap dia masih belum dewasa menyampaikan kalimat itu. Dan puji Tuhan, anak gembala ini dia juga menyadari
dia salah, hanya dia jadi baik dengan saya. Suatu saat dia sudah bekerja, dia kirim uang kasih saya. Sudah. Nah, itu karena kita tidak tersakiti dengan teguran ini. Nah, ketika saya kaget, dia kirim berkat kasih saya. Sudah. Nah, firman Tuhan berkata, ayat 19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Saudara mau ditegur? Bahkan ku hajar. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau memang salah, kita harus rela menerima teguran dan kita harus bertobat. Karena yang memberikan teguran ini, kalau kami gembala bisa salah. Bisa salah melihat saudara dari luar, padahal di dalamnya tidak seperti itu. Saudara sebenarnya punya maksud baik, tapi kami mungkin berprasangka buruk, kami bisa salah. Tapi kalau Tuhan sudah berkali-kali dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu, dan apa yang Dia katakan itu benar. Ini bukan sekedar menjustis jemaat, saudara. Tapi benar-benar Dia katakan di sini bahwa kamu ini suam-suamku. Ini tragis, saudara. Ironis sekali kalau jemaat didapati seperti ini. Dikatakan ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sudah. Di dalam kebenaran firman Alkitab kita ini, kita membaca Alkitab ini diterjemahkan, saudara, dengan cara-cara penterjemahan untuk Alkitab ini. Yang pertama yaitu orang Yahudi, mereka terjemahkan Alkitab yang pertama secara harafiah, yaitu apa yang dibaca seperti itu, ya seperti itulah harafiah. Secara letter-letter tertulis seperti itu, tidak perlu diterjemahkan. Ada yang kebenaran-kebenaran firman yang sudah jelas tertulis seperti itu sudah harus dilakukan seperti itu. Itu dalam istilah teologi itu secara pesak. Secara pesak yaitu hurufiah, begitu ya begitu. Kamu suam-suam kuku. Sudah. Tidak dingin, tidak panas. Nah, ini mungkin perlu penterjemahan yang dengan istilah ini secara ini mungkin remes dalam istilahnya, yaitu ini ada yang bersifat perlambangan. Ya, jadi perlu diartikan seperti Roh Kudus datang seperti burung merpati. Nah, ini harus diterjemahkan secara remes karena ini perlambangan apa itu burung merpati, supaya ini bukan secara harafiah. Nanti saudara melihat burung merpati, saudara berkata itu Roh Kudus. Bukan juga seperti itu. Memang ada terjemahan-terjemahan yang harus secara remes atau perlambangan. Nah, juga ada saudara dengan secara derat, yaitu dia perlu penafsiran. Ada perlu yang penafsiran yang ada, saudara. Nah, dan yang keempat yang disebut soul ini yaitu itu adalah itu dapat pencerahan dari Roh Kudus. Itu mendapat pencerahan dari Roh Kudus. Nah, memang banyak kali ada hamba Tuhan dalam pelayanan dia langsung dengan pencerahan Roh Kudus terkadang menurut dia, saudara. Tetapi kalau orang tidak membaca Alkitab secara teratur, jangan berharap akan mendapatkan pencerahan itu, saudara. Dan ini perlu untuk kita ikuti. Nah, tapi apa yang dikatakan kepada jemaat yang ada di Laodikia ini, engkau suam-suam kuku. Nah, ini perlu penjelasan.
yang dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, kalau kita melihat di sini, saudara, bisa ini adalah perlambangan, yaitu dimuntahkan. Bisa ini ditafsirkan secara derat atau penafsiran, saudara, tetapi tidak menyimpan dari esensi yang dimaksud di sini. Paling tidak dimuntahkan di sini adalah sesuatu yang terjadi itu keluar, dikeluarkan. Jangan sampai, saudara, jangan sampai kita dalam keadaan seperti ini, suam-suam kuku, dan kita dikeluarkan oleh Tuhan. Saudara, mungkin kita hampir semua pernah mengalami apa yang namanya, maaf kata, muntah. Mungkin kita mabuk atau kita sakit, dan saudara, apa yang keluar, saudara, dari dalam tubuh kita ini, saudara, ini adalah sesuatu yang najis. Ini ada sesuatu yang najis yang dikeluarkan. Sebab itu tidak mungkin sesuatu yang kita sudah muntahkan, saudara, kita mau konsumsi kembali, karena itu sudah najis. Yang najis itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Kalau kita ada pada satu kondisi keadaan rohani seperti ini amat berbahaya. Kalau tidak, suam-suam kuku di sini ini ada di tengah satu keadaan rohani yang labil, saudara. Tidak dingin, tidak panas, lau-lau. Tidak dingin, tidak panas, hanya hangat saja, saudara. Nah, ini menunjukkan kualitas rohani, saudara, yang setengah-setengah. Jangan kita memiliki kualitas rohani yang setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan, jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Jangan kita terhisap pada keadaan suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini juga punya pengertian, yaitu orang yang tahu kebenaran, hanya sebatas tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan. Saudara, itu arti dari suam-suam kuku. Suam-suam kuku ini, saudara, ini sebenarnya adalah suatu kepalsuan. Ini adalah tiruan. Ini adalah imitasi, saudara. Saudara, coba kita bayangkan, kita dalam satu keadaan seperti ini. Kita tahu kita punya benda imitasi. Katakanlah kita punya kalung imitasi. Tapi kalung yang imitasi ini saya bawa di Pegadaian, saya mau gadai dengan harapan, saudara, saya bisa dapat pinjaman dari Pegadaian. Ini saya berikan contoh. Tapi kita sudah tahu bahwa kalung yang saya pakai ini sudah ada di tangan saya. Saya mau sodorkan pada petugas Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman. Saudara, apa yang ada di hati saudara? Saudara akan takut, saudara akan khawatir, saudara akan gelisah kalau ketahuan. Dan pasti kalau di Pegadaian pasti ketahuan. Dan betapa malunya kita kalau ada banyak orang di situ, kita sodorkan pinjaman dengan barang yang ada pada kita, katakanlah emas, saudara. Dan petugas Pegadaian berkata, maaf Pak, maaf Bu, ini imitasi, ini bukan emas. Ada banyak orang di situ, kita akan malu. Lebih baik dinasihati sekarang, jangan. Kita harus meminta emas yang dari Tuhan, yang dimurnikan, saudara. Supaya kita tidak ragu, saudara, dengan kualitas emas yang kita punya, yang kita miliki. Saya tidak pintar, saudara, membandingkan, memilah mana emas dan mana yang imitasi. Saya tidak terlalu tahu, saudara. Istri saya juga begitu, tidak terlalu tahu. Terkadang kami bisa tertipu dengan barang yang imitasi, saudara. Pernah satu kali ada seseorang datang pada kami dan minta pinjaman di
istri saya, minta pinjaman uang sekian, ini jadi pegangannya. Tapi saya sudah ada rasa-rasa, sudah orang bilang feeling ya. Saya sudah ada rasa-rasa. Saya bilang di istri saya, kasih saja, nggak usah ambil barang pegangannya itu, jaminannya itu, kasih saja, tidak usah pegang barang jaminan. Persoalannya itu barang jaminan kalau hilang dan mereka minta lebih dari harga yang sebenarnya, cuma istri saya mau menguji saja, apakah benar yang dia kasih ini adalah emas. Istri saya kasih pinjaman, saudara, dengan harapan sebenarnya tidak usahlah dikembalikan, hanya mau melihat, menguji kejujuran, dan benar kami tidak minta pengembaliannya lagi. Tapi saya coba bawa ini ya di Pegadaian. Saya bawa di Pegadaian karena saya tidak bisa memilah, saudara, mana imitasi, mana yang asli. Saya bawa di Pegadaian, saya nampak, saya tidak langsung bilang mau digadai. Bisa dicek ini berapa karat, dengan beratnya berapa. Mereka lihat, mereka tes, tapi sebenarnya mereka sudah tahu. Tapi untuk meyakinkan saya, ada alat uji di situ, mereka gesek, mereka, Pak, mohon maaf, ini bukan emas. Saya mati. Dan ini bukan emas. Saya bilang ke istri saya, apa saya bilang? Hanya istri saya kembalikan barangnya pada orang itu, ini barangnya diambil dan uangnya tidak usah dikembalikan. Cuma istri saya sempat memberikan teguran kasih. Tapi itu barang itu jangan bawa lagi di Pegadaian, itu bukan emas. Nah, bukan emas. Kita bisa terkecoh, tapi Tuhan tidak akan terkecoh dengan kepalsuan rohani kita. Suam-suam kuku ini juga punya pengertian, ini kepalsuan. Ini juga punya pengertian, ini bayi, sudah. Bayi rohani. Ini bayi rohani. Bahkan lebih tegas lagi, saudara, nasihat ini coba kita baca di ayatnya yang ke-17. Ada yang sudah secara hurufiah, ada yang perlu penafsiran dan kita bisa mengerti, saudara. Ayat 17. Kenapa kita dikatakan suam-suam kuku? Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena kita tidak tahu, ternyata kita ada pada kondisi rohani seperti ini. Amat sangat disayangkan kalau terjadi pembiaran dalam gereja. Kalau jemaat punya kondisi rohani seperti ini dan tidak ada nasihat, tidak ada teguran, saudara, mestinya yang seperti ini perlu dihajar. Lebih baik kita dapat nasihat sekarang, saudara, sebelum terlambat. Karena Tuhan mau kita, harapan Tuhan bukan untuk tegur, marah, dan usir dan muntahkan. Itu nanti sudah akumulasi, benar-benar tidak ada perubahan, tidak dengar nasihat, tidak dengar teguran, tidak mau bertobat, itu sudah akumulasi, saudara. Baru kita akan dimuntahkan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau sampai pada tahap ini. Sebab itu dia berikan nasihat. Saudara, kalau ternyata, mari kita punya gambaran-gambaran dulu. Kalau ternyata di pemandangan Tuhan kita semua ini adalah bayi-bayi, balita-balita, saudara, di dalam gereja yang saya layani, ternyata jemaat yang saya layani sudah lama, bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi punya kualitas rohani baik terus.
Coba saudara kita punya gambaran dulu. Andai kata di gereja ini, saudara-saudara ini contoh. Saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Saya memberikan contoh. Yang hadir di sini bayi-bayi semua. Jadi seperti apa ruangan ini kalau hanya bayi-bayi semua? Hanya menangis-menangis. Saya punya pengertian, andai kata jemaat saya bayi semua. Oh, saudara jujur ya, repot juga kalau layani bayi terus. Kalau beda kalau masih bayi. Dikatakan engkau dingin, istilahnya beda kalau memang dalam keadaan dingin, itu saudara baru mulai dipanaskan dan kita jadi panas di dalam Tuhan. Tapi kalau sudah lama tidak panas-panas saudara, ini berbahaya juga. Kalau bayi terus, waktu saya muda atau saya masih remaja dulu di Manado, saudara, saya pernah melihat menurut penilaian saya itu seorang oma. Menurut penilaian saya, perempuan ini dia mungkin oma. Kalau dilihat dari wajah dan rambutnya, kayaknya dia sudah oma. 60 tahun ada. 60 tahun ada. Saya lihat ini oma ini. Tapi dia sedang menggendong orang dewasa dari sisi usia. Orang dewasa dari sisi usia, saya lihat yang dia gendong ini antara 17 sampai 25 tahun. Saya lihat itu orang itu yang dia gendong. Oma ini gendong. Karena memang orang yang dia gendong punya keterbelakangan apa ya, fisik idiot atau apa namanya. Sudah dia lagi gendong bagaikan saudara-saudara kita yang dulu gendong-gendong jamu, saudara, seperti dibuat jamu, ada kain dia gendong. Saya lihat yang dia gendong ini antara 17 20 tahun, jangan 25 tahun bisa jadi. Oma ini dia gendong terus, dia bawa di pasar, saudara. Dia belanja sesuatu, saya lihat saya jadi kasihan. Ingin rasanya saya mau bantu, oma bisa saya bantu gendong, tapi saya itu masih remaja. Tapi yang dia gendong itu orang yang dewasa dari sisi usia, umur dan fisik, tapi pikirannya, mentalnya dan fisiknya seperti bayi. Harus digendong. Saudara, menggendong bayi enak karena memang masih bayi. Tapi kalau sudah lama bayi terus, pikirannya bayi, fisiknya bayi, lemah, tidak kuat berdiri sendiri, masih harus digendong terus. Kasihan juga saudara. Oma yang menggendong. Kalau kita punya kondisi rohani bayi-bayi terus, kasihan juga, capek. Harus diberitahu. Dan ada satu hal, saudara, dikatakan di sini buta. Orang yang buta itu, saudara, gerakannya lambat. Coba saudara tutup mata dari sini dan Anda pulang ke rumah saudara dalam keadaan tutup mata. Beda tidak waktunya, durasinya. Saudara sampai di rumah saudara dengan tutup mata atau mata yang terbuka, mata yang melek. Sudah beda. Jangan kita punya kondisi rohani yang buta, lamban bergerak, saudara, meraba-raba, dan kita bisa salah tujuan, saudara. Lebih baik dinasihati sekarang. Tuhan katakan, engkau jemaat Laodikia, engkau buta. Coba di sini saudara, kita orang buta semua. Jangan sampai gereja-gereja sedang melayani orang-orang yang buta dan gereja tidak tahu
lebih berbahaya kalau gereja tahu dan melakukan pembiaran. Ini harus disampaikan. Walaupun ini tidak enak, saya tahu tidak enak dinasihati. Saya juga pribadi kalau saya boleh tawar-tawar dengan Tuhan, saya boleh berkata, Tuhan, kenapa harus saya yang harus beritakan? Kalau boleh pakai orang lain. Nah enak saudara jadi pengkhotbah menyampaikan kesalahan orang, itu tidak enak. Saya juga kalau mau nyaman, saya sampaikan berkat. Saya punya ratusan khotbah tentang berkat, tentang motivasi, tentang iman. Untuk kita memiliki tindakan-tindakan dan pandangan-pandangan iman. Tapi haruskah gereja melakukan pembiaran? Dan saya sempat berpikir, saya pernah melihat ini saudara. Tapi terjadi pada orang yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa saudara. Yang terakhir telanjang. Kalau ternyata kita semua tanpa kita sadari kita ini telanjang, malu saudara. Gereja harus malu kalau tidak berpakaian seperti yang diinginkan Tuhan. Malu saudara. Orang melihat baju kita bagus, pendeta pakai jas, sudah. Tapi kalau ternyata di hadapan Tuhan, yang di mimbar ini juga, ternyata saya telanjang, memalukan, sudah. Ini sudah jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia, dinasihati. Jangan sampai kita ada pada satu kondisi rohani seperti ini. Sudah mau solusinya? Sudah mau jawabannya, jalan keluarnya? Ayat 18 dia katakan, maka aku menasihatkan engkau. Tuhan tidak pernah menghukum sebelum menasihati. Tidak langsung Tuhan muntahkan, tidak. Dia nasihati, dia berikan jalan keluar. Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Haleluya. Haleluya. Hamba Tuhan, gembala, gereja akan sangat senang kalau punya jemaat yang punya kualitas rohani seperti ini. Seperti emas, bukan imitasi. Tidak malu kita punya kualitas emas, berfungsi, mahal harganya. Emas yang sudah dimurnikan. Orang lain mungkin melihat kita jemaat biasa-biasa dari sisi strata sosial. Orang bisa lihat kita biasa-biasa. Tapi kalau Tuhan melihat engkau emas, emas, haleluya. Biar di kampung kita emas. Kalau emas tidak takut mau ditaruh di mana, di kandang babi sekalipun, dia tetap emas. Dia tidak akan terpengaruh dengan situasi, kondisi setempat. Dia tetap emas. Dia akan tidak akan mudah terpengaruh. Tidak akan berkualitas. Kalau ada ujian, semakin murni. Saudara, ada ujian, biarlah ini membakar kita, bukan hangus terbakar, tapi semakin murni. Tidak takut dengan ujian, tidak takut dengan pencobaan-pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kita emas. Saya tunjukkan kualitas emas. Suatu saat kita semua akan diuji. Dan media pengujian yang Tuhan akan pakai itu diistilahkan seperti api. Seperti api. Tapi yang berkualitas emas, jangan takut dengan api. 1 Korintus 3 ayat 12, coba kita lihat.
1 Korintus 3 ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kualitas kita bangun kerohanian kita di dalam Tuhan yang adalah dasar kita dengan apa? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jikalau pekerjaannya yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan menerima upah. Amin. Tapi kalau tidak tahan uji, akan terbakar. Saudara, mari kita bangun kualitas rohani. Jangan sampai kita didapati suam-suam kuku, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Iring Tuhan setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, itu suam-suam kuku. Jangan ada kepalsuan dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Itu suam-suam kuku. Jangan kita menjadi bayi rohani. Jangan kita buta, tidak punya visi untuk melihat ke depan dalam pelayanan. Dan kita didapati telanjang, saudara. Tuhan datang. Mari kita minta untuk Tuhan memberikan kita kualitas seperti emas yang tidak takut dengan ujian, tidak takut dengan tantangan. Jangan ada ujian sedikit saudara mundur, saudara belum emas. Kalau ada ujian, ada tantangan, bertahan. Karena barang siapa menang, harus menang. Apalagi anak-anak muda, kalau cuma masalah putus pacar, jangan saudara, jangan mau mundur. Cuma karena ada selisih paham dengan pimpinan, dengan guru, orang tua, bahkan dengan pendeta sekalipun kami bisa salah, jangan mundur saudara. Kita saling menasihati satu dengan yang lain. Ada masalah ekonomi, masalah sakit, penyakit saudara, jangan mundur saudara. Jangan mundur. Saya juga kaget, kenapa saya pusing. Sudah 3 kali saudara berputar ruangan di tempat saya duduk saudara. Mungkin ada pengaruh lain, saya sempat tensinya normal. Tapi saudara, yang intinya mari kita sehat rohani kita. Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Ini harapan Tuhan. Dia ingin kita duduk makan dengan Dia, sehidangan dengan Dia. Tuhan sudah mati bagi kita. Kita akan ada dalam perjamuan Tuhan. Ini adalah gambaran kita sehidangan dengan Tuhan, menikmati tubuh dan daging.